Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa hari ini. Teman-teman, seperti hari-hari sebelumnya, teman-teman telah menyaksikan kisah-kisah tentang sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang juga Bu Ina akan bercerita tentang seorang sahabat yang namanya terkenal di langit. Ia adalah seorang sahabat yang bernama Uwais Al-Qarni. Teman-teman sudah tahu? Nah, kalau ingin tahu, yuk kita dengarkan cerita tentang Uwais Al-Qarni berikut ini. Di sebuah negeri yang kering dan tandus yang bernama Yaman, hiduplah seorang pemuda dan ibunya yang lumpuh dan buta. Pemuda itu bernama Uwais. Uwais dikenal sebagai seorang pemudi yang soleh, rajin bekerja, dan sangat taat kepada ibunya. Tapi Uwais juga mempunyai penyakit kulit, hingga sekujur tubuhnya dipenuhi dengan bintik-bintik putih. Setiap hari, Uwais pergi menggembala kambing untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi meskipun ia hidup dengan kekurangan, ia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, ketika Uwais sedang berbincang dengan ibunya mengutarakan keinginannya untuk pergi berhaji. Ibunya khawatir sebelum meninggal, ia tidak sempat pergi berhaji ke Baitullah, mengingat usianya yang sudah tua. Untuk menenangkan hati ibunya, Uwais berjanji bahwa suatu saat nanti ia pasti akan mengajak ibunya untuk berangkat berhaji. Dan ia sekarang hanya meminta ibunya untuk bersabar hingga saat itu tiba. Mendengar perkataan anaknya, ibu Uwais sangat bersyukur kepada Allah bahwa ia mempunyai seorang anak yang sangat menyayanginya dan taat kepadanya. Setelah apa yang dikatakan pada ibunya, sekarang Uwais menjadi bingung. Ia tidak tahu bagaimana caranya membawa ibunya pergi ke negeri Mekah. Karena jarak antara Yaman dan Mekah sangatlah jauh, sementara ia tidak memiliki kendaraan untuk mengangkut ia dan ibunya. Setelah berpikir lama sekali, akhirnya ia menemukan cara untuk bisa pergi ke Baitullah. Esoknya, Uwais pergi menemui pedagang kambing. Tapi karena uang yang ia miliki hanya sedikit, Uwais hanya mampu membeli seekor anak kambing yang kecil. Kemudian kambing itu ia bawa pulang ke rumah. Setiap hari, Uwais membawa kambingnya ke atas bukit dengan cara yang aneh. Ia membawa kambingnya dengan cara digendong. Naik turun bukit berkali-kali ia lakukan. Sampai-sampai orang yang melihatnya menyangka bahwa Uwais sudah gila. Tapi Uwais tidak peduli. Ia hanya ingin berlatih agar bila suatu saat nanti Allah mengizinkannya untuk pergi berhaji, ia akan mempunyai fisik yang kuat untuk menggendong ibunya. 8 tahun berlalu, kambing yang dipelihara Uwais semakin besar. Kini beratnya mencapai 100 kg dan badan Uwais pun semakin kuat dan tegap. Dan tiba saatnya musim haji, Uwais pun memenuhi janjinya pada ibunya untuk berangkat ke Baitullah dengan cara menggendong ibu. Ketika tiba di depan Ka'bah, Uwais dan ibunya kemudian berdoa. Uwais dengan khusyuk berdoa agar Allah berkenan mengampuni dosa-dosa ibunya. Ibunya terheran-heran karena Uwais hanya mendoakannya, tapi tidak berdoa untuk dirinya sendiri. Uwais pun tersenyum dan ia berkata, jika Allah mengampuni dosa ibunya dan ibunya masuk surga, maka cukuplah bagi Uwais keridhaan ibunya atas Uwais. Mendengar doa dari ibu dan anak ini, Allah kemudian berkenan menyembuhkan penyakit kulit Uwais hingga kulit Uwais menjadi bersih. Tinggal tersisa satu bintik putih di telapak tangannya, dan Uwais pun bersyukur kepada Allah karena hal itu. Sepulangnya dari Baitullah, Uwais minta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah menemui Rasulullah Muhammad SAW. Ibunya memberinya izin dan berpesan kepada Uwais untuk berhati-hati dan segera kembali apabila semua urusannya di Madinah telah selesai. Tiba di rumah Rasulullah, Uwais bertemu dengan istri Rasulullah, Siti Aisyah. Kemudian Uwais mengutarakan maksud dan tujuannya datang ke rumah Rasulullah.
Tapi sayangnya waktu itu Rasulullah sedang pergi berperang, dan entah kapan Rasulullah bisa kembali ke rumah. Bisa sebulan atau mungkin beberapa bulan kemudian. Mendengar hal tersebut, Uwais sangat bersedih. Ia ingin sekali bertemu dengan Rasulullah. Ingin rasanya ia tetap tinggal di Madinah, menunggu hingga Rasulullah pulang berperang. Tetapi hatinya sangat khawatir dengan keadaan ibunya yang ia tinggalkan di Yaman. Akhirnya Uwais pun pulang kembali ke Yaman karena rasa khawatirnya pada ibunya yang ia tinggalkan, sebelum sempat bertemu dengan Rasulullah yang sangat ia rindukan. Perang selesai, akhirnya Rasulullah pun kembali ke rumah. Di rumah, Siti Aisyah istri Rasulullah menceritakan tentang kedatangan seorang pemuda dari Yaman yang bernama Uwais. Rupanya, Rasulullah pun telah mengetahui bahwa telah datang kepada Siti Aisyah seorang pemuda yang bernama Uwais. Ketika suatu hari Rasulullah berkumpul bersama sahabat-sahabatnya, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, Rasulullah bercerita tentang Uwais, tentang seorang pemuda yang sangat terkenal di langit. Ia terkenal karena ia selalu memuliakan ibunya. Rasulullah bahkan berpesan kepada para sahabatnya untuk meminta doa dan istighfar dari Uwais apabila suatu saat nanti mereka bertemu dengannya. Demikianlah Uwais. Rasulullah memberinya gelar Al-Qarni yang artinya penghuni langit. Ia dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya karena ia telah memuliakan ibunya. Bahkan di saat ia wafat, orang-orang di sekitarnya terheran-heran dengan banyaknya orang yang mengurus jenazah Uwais. Rupanya mereka adalah para penduduk langit yang Allah utus untuk mengurus jenazah Uwais. Nah teman-teman, bagaimana ceritanya? Menarik bukan? Nah dari cerita yang sudah kita saksikan tadi, kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Salah satu di antaranya adalah bahwa kita harus selalu memuliakan kedua orang tua kita, seperti yang sudah dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Dari cerita yang kita saksikan tadi, kita berharap bahwa kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dalam berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah teman-teman, selesai dulu, sekian dulu cerita dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.